Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dalijatul Fahmi dari Prodi Teknik Pertanian. Baik, pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas pendidikan warga negara saya, yaitu mewawancarai seseorang. Bagaimana tanggapannya, bagaimana pengetahuannya mengenai identitas sosial serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Baik, langsung saja saya bertanya kepada saudara Ahmad. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan hak dan kewajiban Pak Abang Muhammad sebagai warga negara Indonesia? Oke. Jadi saya akan menguraikan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi secara prosedur dalam hukum negara, bahwasannya hak dan kewajiban negara sudah diatur dalam hukum dasar negara atau konstitusi negara, undang-undang. Jadi membicarakan hak dan kewajiban negara itu tertera pada pasal bab 10 Undang-Undang 1945 bab 10 pasal 28A sampai dengan 28F. Nah, di situ dia membahas tentang hak sebagai warga negara dan kewajiban sebagai warga negara. Haknya apa aja? Hak asasi manusia. Jadi warga negara dia punya hak khusus, hak pribadi, dan itu tidak bisa diganggu oleh siapapun, termasuk mereka yang menduduki jabatan politik di pemerintahan. Nah, hak berbicara, hak berpendapat, hak berekspresi yang berlandaskan aturan undang-undang dasar. Jadi siapapun berhak untuk berpendapat, berekspresi, bahkan hak untuk mencari informasi, mengelola informasi, dan lain sebagainya. Itu sudah dituntut untuk warga negara harus mengekspresikan dirinya dan diatur dalam undang-undang dasar. Kewajiban negara ialah kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban menjalankan aturan ataupun konstitusi, regulasi yang sudah ditetapkan oleh para pejabat politik pemerintahan. Itu merupakan kewajiban kita. Jadi aturan yang ditetapkan oleh pemimpin pemerintahan itu aturan berdasarkan kebutuhan warga negara. Jadi untuk mentertibkan tindakan kita bernegara, maka perlu kiranya kita mentaati segala bentuk aturan ataupun regulasi yang sudah dilegitimasi oleh pejabat politik pemerintah. Itu kewajiban warga negara. Baik, langsung ke pertanyaan kedua. Bagaimana dengan hak yang seharusnya Anda peroleh dari negara? Apakah Anda sudah memperolehnya? Jadi secara individu saya memperoleh hak saya sebagai warga negara Indonesia. Salah satu hak yang saya peroleh ialah saya mampu memberikan pendapat ataupun mencari informasi, menggali informasi, dan itu untuk mengembangkan individu ataupun untuk mengembangkan kehidupan sosial. Jadi itulah salah satu hak yang saya peroleh. Saya mampu berekspresi, saya mampu memberikan pendapat, saya mampu bebas leluasa. Namun hak itu dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang menyimpang dari ketidakbaikan. Itulah hak yang saya peroleh dalam berkehidupan. Lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Lantas, sudahkah Anda memenuhi kewajiban seperti yang Anda sebutkan tadi? Ya, jadi kewajiban itu harus dan pantas harus dipenuhi sebagai warga negara yang baik, taat akan aturan. Nah, persoalan kewajiban kemudian harus dilaksanakan itu sebenarnya hal-hal yang wajib dan hal yang patut kiranya dijalankan. Tetapi sebagian orang belum terlalu mentaati kewajiban dia sebagai warga negara. Termasuk saya seringkali melanggar aturan ataupun melanggar kewajiban yang harus saya lakukan. Misalnya di dalam undang-undang dasar aturan tentang lalu lintas. Nah, di situ tertera bahwasannya pengendara motor harus menggunakan helm sebagai keamanan dalam berkendara. Nah, itu diatur dalam aturan lalu lintas. Namun hari ini
saya, mungkin sebagian orang juga melanggar hal sedemikian. Pada dasarnya itu kewajiban warga negara, tapi kita tidak menjalankan sebagaimana mestinya kewajiban tersebut. Termasuk saya, seringkali saya tidak menjalankan kewajiban saya sebagai warga negara perihal menggunakan helm saat berkendara. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad telah menjelaskan atau menjawab pertanyaan saya tadi mengenai identitas nasional serta hak dan kewajiban warga negara. Baik, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.